Halo teman-teman, kembali lagi di kisah seram cerita gue. Kali ini ada cerita mistis yang datang dari seorang wanita bernama Dewi. Dewi bercerita tentang pengalamannya saat terkena guna-guna. Seperti apa ceritanya? Simak baik-baik dan jangan lupa subscribe. Disclaimer, nama dan tempat kami samarkan. Halo, nama saya Dewi. Saya anak perempuan satu-satunya di keluarga. Saya tinggal di sebuah desa pinggiran kota, dan di samping rumah saya masih terdapat sawah. Setiap malam, saya selalu mendengar suara-suara kodok di sekitaran rumah. Tadinya, saya anggap biasa saja, hingga akhirnya saya sadari, itu bukan suara kodok sembarangan. Setiap mendengar suara kodok, saya merasakan gatal-gatal di wajah, dan menjalar ke seluruh tubuh, hingga bagian tubuh yang saya garuk tersebut menjadi luka dan bernanah. Kejadian ini berlangsung saat saya berusia 19 tahun, dan masih berstatus mahasiswi di salah satu perguruan tinggi. Saya punya banyak teman wanita, tapi sedikit teman pria. Beberapa teman wanita ada yang mengatakan, bahwa ada beberapa pria yang suka sama saya. Awalnya saya tak pedulikan omongan mereka, tetapi lama-kelamaan saya merasa terganggu dengan hal itu. Hingga akhirnya, ada salah satu pria yang berani menyatakan suka secara langsung, dan seketika itu saya tolak. Alasan saya karena ingin fokus belajar dan menyelesaikan kuliah sampai lulus terlebih dahulu. Nah, mungkin dari penolakan itulah kejadian-kejadian aneh saya rasakan. Hingga akhirnya, di sekujur tubuh saya penuh luka bernanah dan berbau. Sebelumnya, orang tua saya juga kaget melihat perubahan yang terjadi pada tubuh saya. Mereka membawa saya ke dokter untuk pengobatan medis, dan kalian tahu apa hasilnya? Ternyata dokter bilang, saya baik-baik saja, dan tidak ada penyakit dalam tubuh saya. Aneh, orang tua saya pun bingung. Setelah saya ceritakan hal-hal aneh yang saya alami beberapa hari sebelumnya, akhirnya orang tua saya memutuskan untuk menjalani pengobatan non-medis. Kami mendatangi seorang paranormal yang konon, beliau bisa mengobati penyakit non-medis. Singkat cerita, beliau mengatakan bahwa ada seorang pria yang membuat saya tidak berdaya. Pria itu mengirimkan santet. Kiriman sihir santet kodok paru yang membuat seluruh tubuhku menjadi keriput dan terlihat menjijikan. Suatu hari, ada teman wanita saya berkunjung ke rumah, hendak melihat keadaan saya. Setelah saya bercerita, teman saya bilang, bahwa ada seorang pria, sebut saja namanya Agus. Agus benar-benar sangat menyukai saya. Beberapa usaha dilakukan, akan tetapi selalu saya tolak. Bahkan saat itu Agus pernah melamar saya, tetapi tetap saya tolak karena alasan saya. Penolakan saya bukan berarti tidak menghargai ketulusan Agus. Saya minta, kami berteman dulu. Tidak usah terburu-buru menikah tanpa mengetahui isi hati masing-masing. Awalnya Agus menerima jawaban saya, namun satu ketika Agus mendengar kabar yang tidak menyenangkan soal saya.
Ada seorang wanita yang memberitahu Agus bahwa saya sudah punya pacar dan tak lama lagi akan menikah. Agus mengira saya berbohong soal alasan saya menolak cintanya dengan alasan ingin fokus kuliah, dan Agus berpikir bahwa saya sudah punya pacar. Entah siapa yang menyebarkan kabar bohong itu, saya tidak tahu. Sampai akhirnya, teman-teman mengejek Agus karena tak bisa mendapatkan cinta saya. Kemudian, beberapa minggu setelah kabar bohong itu tersebar, tiba-tiba saja saya merasa ada yang aneh di rumah saya. Setiap malam, saya mendengar suara kodok tepat di atap kamar saya, dan setiap mendengar suara kodok, saya merasakan gatal dan panas di kulit. Ketika saya garuk, saya merasakan enak dan terus menggaruk hingga menyebabkan infeksi. Saya sama sekali tidak pernah menyangka jika saya terkena guna-guna ilmu sihir santet. Saya merasa apa yang terjadi seperti penyakit campak. Namun, kondisi tersebut tidak pernah berakhir, malah semakin parah. Saya sendiri merasakan jijik saat melihat wajah di cermin. Wajah saya menjadi keriput dan bernanah jika dipijat. Saya benar-benar merasakan depresi dan tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan saya sangat malu untuk keluar rumah apalagi untuk pergi ke kampus, karena wajah saya jadi jelek dan berbau. Tak lama saya menyadari keanehan soal suara katak di setiap malam di atas atap rumah. Hewan itu juga seolah melompat-lompat di atas atap, hingga membuat saya sulit tidur, dan malah merasakan gatal di kulit. Orang tua saya kemudian membawa saya ke dokter hingga akhirnya menemui seorang paranormal. Paranormal itu memberitahu bahwa ada orang yang dekat dengan saya, merasa sakit hati hingga tega mengirim sihir jahat. Setelah itu, beliau mengobati saya dengan air doa, dan beberapa ramuan herbal. Dan rupanya, beliau berhasil membantu mengobati saya setelah setiap kali selesai pengobatan dan dibarengi dengan salat malam setiap hari. Alhamdulillah, kini situasi di rumah baik, kondisi saya juga terus membaik. Nah, itulah cerita dari Dewi, yang pernah mengalami sebagai korban keganasan ilmu sihir santet. Banyak berdoa ya teman-teman, agar kita dijauhkan dari hal-hal negatif seperti itu. Terima kasih telah menonton.